Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Ghafiqi, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kodikologi, program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh Bapak Muhammad Tidak Fadlan M.Hum. Lalu izinkan saya untuk memaparkan suatu pengertian dan ruang lingkup kodikologi. Baik, izinkan saya untuk memaparkan tentang pengertian kodikologi. Kodikologi menurut Bororoh Barit adalah ilmu tentang kodeks. Kodeks adalah bahan tulisan tangan, terutama dari teks-teks klasik. Kodeks sama artinya dengan naskah. Jadi, kodikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau semua aspek yang berhubungan dengan naskah. Dan di dalam kodikologi, kita harus membedakan antara kata naskah dan teks. Secara singkatnya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan teks ialah apa yang terdapat di dalam suatu naskah. Dengan kata lain, teks merupakan isi naskah, sedangkan naskah adalah wujud fisiknya. Seorang ahli bahasa Yunani, Alphonse Den sendiri mengatakan bahwa kodikologi adalah ilmu yang mengenai naskah-naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis di dalam naskah. Dain juga menegaskan, walaupun kata kodikologi itu baru, akan tetapi ilmu kodikologinya sendiri bukanlah hal yang baru. Dain juga mengatakan bahwa tugas kajian atau ruang lingkup kodikologi antara lain ialah sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, penelitian mengenai tempat naskah, masalah penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kodikologi bertujuan untuk mengetahui segala aspek naskah yang diteliti, yaitu aspek di luar isi kandungan dari naskah yang diteliti atau aspek fisiknya. Selanjutnya yaitu bahan naskah. Bahan naskah mempunyai 5 macam, yaitu pertama, alas naskah. Yang kedua, ada tinta. Yang ketiga, watermark. Keempat, countermark. Dan yang kelima adalah eliminasi. Hal yang paling awal dilakukan dalam menganalisis kodikologi adalah mengetahui dan menelusuri sejarah naskah. Oleh karena itu, ketika kita membuka sebuah naskah, perlulah kita membuka terlebih dahulu halaman awal dan akhir. Untuk apa? Yakni untuk mencari informasi tentang sejarah asal-usul, riwayat penulis, dan penulisan sebuah naskah. Selanjutnya, yaitu melakukan deskripsi tentang fisik naskah, termasuk di dalamnya yaitu kertas, tintan, jilid, sampul, dan ukuran. Kemudian berkembang analisisnya menjadi eliminasi dan ilustrasi, dan juga tentang keadaan fisik naskah. Dan kodikologi merupakan wilayah kajian dari filologi. Secara umum, kodikologi dapat dipahami sebagai kajian atas buku, terutama pada era setelah mesin cetak ditemukan. Kata kodeks digunakan untuk merujuk pada sebuah buku.
Akan tetapi, secara khusus, kodeks yang dimaksud dalam konteks penaskahan ini adalah naskah kuno tulisan tangan yang menjadi objek utama kajian filologi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang alas naskah. Alas naskah yang pertama yaitu karas. Apa sih karas itu? Karas itu yaitu semacam papan atau batu tulis yang digunakan untuk sementara. Contohnya yaitu seperti naskah Jawa. Yang kedua ada lontar. Lontar adalah daun siwalan. Lontar ini digunakan seperti naskah Jawa, Bali, dan Lombok. Dan yang ketiga ada deluang. Deluang yaitu kertas dari Jawa yang berasal dari kulit kayu. Yang keempat ada kulit kayu, bambu, dan rotan. Contohnya seperti naskah Batak. Yang kelima, kertas Eropa. Kertas Eropa diimpor pada abad ke-18 dan ke-19, menggantikan deluang dikarenakan kualitasnya lebih baik daripada deluang, yaitu contohnya seperti naskah-naskah Jawa dan Melayu. Yang kelima ada namanya eliminasi. Apa sih eliminasi itu? Eliminasi adalah istilah khusus dalam ilmu penaskahan atau kodikologi. Kegunaannya yaitu untuk menyebut gambar dalam naskah. Istilah itu pada awalnya digunakan berhubungan dengan penyepuhan emas pada beberapa halaman naskah untuk memperoleh keindahan. Iluminasi pada surat-surat itu umumnya digambar dengan rapi, cantik, dan memukau. Motifnya sangat bervariasi, sebagian besar berbentuk miniatur. Contohnya seperti kubah, bunga, mahkota, pita, dan bentuk geometrik dan lainnya. Yang kedua ada tinta. Tinta itu adalah untuk bahan naskah. Yang ketiga ada watermark, sama juga seperti tinta. Nah, yang keempat ada countermark atau biasa disebut dengan cap kertas. Apa sih itu countermark atau cap kertas? Watermark adalah semacam gambar pada kertas, dapat dilihat dengan nyata jika dilihat di tempat yang ada sinar matahari atau lampu, dan juga terdapat pada uang kertas dan perangko. Menurut Edward Hayward, cap kertas yang tertua terdapat pada kertas buatan Italia yang dibuat oleh Fabriano pada tahun 1282. Tujuan utamanya yaitu untuk mencantumkan cap kertas yang merupakan suatu tanda dagang atau biasa disebut dengan trademark. Dan ini adalah untuk menunjukkan kualitas, ukuran, atau membuat kertasnya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang perbedaan antara naskah dengan prasasti. Menurut Eli Suryani, ada perbedaan antara naskah dengan prasasti. Baik naskah maupun prasasti, keduanya sama, yaitu ditulis dengan tangan. Akan tetapi, antara keduanya dapat dicatat beberapa perbedaan sebagai berikut. Yang pertama perbedaannya yaitu naskah pada umumnya berupa buku atau bahan tulisan tangan pada buku, sedangkan prasasti merupakan tulisan tangan pada batu seperti andesit berporus batu putih, batu bata logam,
tersebut emas, perak, tembaga, dan gerabah, marmer, kayu, dan lontar. Perbedaan yang kedua yaitu naskah pada umumnya panjang dikarenakan memuat cerita lengkap, dan prasasti pada umumnya pendek dikarenakan hanya memuat soal-soal yang ringkas saja. Seperti contoh, pemberitahuan resmi mengenai pendirian bangunan suci, asal-usul suatu dinasti, atau ada kalanya hanya memuat nama orang atau nama jabatan saja. Yang ketiga, perbedaannya yaitu naskah pada umumnya anonim dan tidak berangkat tahun, sedangkan prasasti sering menyebut nama penulisnya, dan ada kalanya juga memuat angka tahun yang ditulis dengan angka atau sengkalan, atau yang bisa disebut dengan candra sangkala. Perbedaan yang keempat yaitu naskah berjumlah banyak dikarenakan disalin, sedangkan prasasti tidak disalin sehingga jumlahnya relatif sedikit atau hanya kurang lebih 500 buah prasasti. Yang kelima, perbedaannya yaitu naskah yang paling tua Jandra Kirana dalam bahasa Jawa kuna berasal kira-kira dari abad ke-8, sedangkan prasasti yang paling tua berasal kira-kira dari abad ke-4, yaitu prasasti Kutai. Baik, sampai sini pembahasan yang saya paparkan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.